Ketika saya menjentikan jari, harusnya LED dan fan ini tuh akan hidup. Kita coba. Oke, seperti itu. Ini hidup ya kawan-kawan. Terus si LED juga hidup dan keterangan di serial monitor, kipas menyala dan LED on. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube IQ Plus. Di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara mengontrol fan dengan sensor suara LM393 plus indikator LED seperti ini. Dan untuk kalian yang sedang buru-buru, silahkan akses kode dan rangkaian yang ada pada link di deskripsi video. Mari kita mulai. Nah, seperti ini skema rangkaiannya dan ini adalah wiringnya. Untuk mempercepat pemahaman kalian dalam memahami wiring, kita langsung saja ke eksekusinya. Nah, seperti ini teman-teman. Kita membutuhkan MSD 1 mini breadboard yang sudah terhubung jalur plus dan minusnya ke jalurnya masing-masing. Dan di sini ada sensor suaranya LM393. Kemudian ini ada relay 5 volt. Nah, kemudian saya ada LED dan resistor. Lalu ada fan. Ini saya pakai blower fan yang 5 volt. Nah, seperti itu. Terus kemudian ada juga kabel jumper. Langsung saja kita rangkai. Untuk rangkaian pertama, saya coba rangkai si sensor suaranya dulu. Seperti ini. Terus kita pasangkan kaki negatifnya dulu. Seperti ini. Ke jalur kaki negatif. Nah, seperti ini. Yep. Lalu kaki data ke pin D2, kemudian kaki positif ke jalur positif. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini. Terus kita coba langsung pasang si LED. LED ini ada kaki plus yang panjang, terus kaki negatif yang pendek. Kita pasang seperti ini, yang kaki positifnya di sebelah kanan. Oke, seperti ini. Lalu kita pasangkan si resistor seperti ini. Nah, seperti ini. Lalu kita pasangkan kaki positif dari ini dihubungkan ke D7. Oke, seperti ini. Dan kita juga pasangkan kaki negatifnya. Oke, ini saja. Dari kaki negatif LED langsung ke jalur negatif. Seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, ini sudah selesai. Kita masuk ke relay. Relay ini ada 3 pin. Pertama itu adalah pin DC, terus kemudian DC minus dan input. Kita coba hubungkan dulu kaki DC yang plus. Seperti ini. Nah, terus kemudian juga yang negatif. Masukkan juga. Terus kemudian yang input. Kita masukkan juga. Nah, langsung kita kencangkan. Ini juga kencangkan. Ini juga kencangkan. Oke, seperti ini. Selesai. Dan kita masukkan atau hubungkan ke Wemos. Oke. Untuk kaki yang data, kita hubungkan ke D3. Kemudian untuk kaki negatif, kita hubungkan ke kaki negatif. Terus untuk kaki positif, kita hubungkan ke kaki positif. Oke, seperti ini. Nah, langkah terakhir adalah menghubungkan si fan ke relay dan jalur ini. Nah, karena ini relay 5 volt dan jalurnya ini adalah 5 volt juga, si Wemos ini menyediakan jalur 5 volt. Jadi bisa untuk tidak menggunakan adaptor. Tapi kalau misalnya kalian mau menggunakan adaptor 5 volt juga silahkan. Namun di video ini
saya menggunakan jalur yang disediakan oleh Wemos gitu. Seperti ini. Kita hubungkan kaki positif dan juga kaki negatif ya. Oke. Untuk kaki negatif, kita langsung hubungkan saja ke jalur negatif dari Wemos di sini, katakanlah. Kemudian untuk kaki positifnya, kita hubungkan ke NO. Yang ini, kita kencangkan. Oke. Terus untuk kabel satu lagi, kita masukkan ke COM. Kita kencangkan. Lalu yang COM ini, kita hubungkan ke kaki positif dari jalur positif dari Wemos. Seperti ini. Jadi nyambung seperti ini. Pokoknya kalau misalnya kalian bingung, silahkan ikuti rangkaian yang sudah ada di video atau yang saya lampirkan juga di link di deskripsi video. Nah, seperti ini teman-teman rangkaiannya. Meskipun masih belum cukup rapi, tapi secara fungsional ini seharusnya sudah bisa. Kita langsung saja hubungkan si Wemos ke laptop menggunakan serial USB atau kabel micro USB. Nah, kita langsung masuk ke rangkaian kode. Oke, ini tadi saya sedang melakukan uji coba. Kita coba close saja dulu. Terus ini juga hapus saja dulu. Nah, kita fokus pada logika kerja dari program ini. Kita menggunakan pin D2 untuk sound sensor, kemudian pin D3 untuk relay pin, dan pin LED untuk dengan D7. Nah, logikanya adalah ketika si sensornya ini mendeteksi ada suara tinggi, itu akan mengaktifkan fan atau relay, mengaktifkan relay, dan itu si relay ini akan mengaktifkan si fan atau si blower fan tadi. Selain itu juga itu akan mengaktifkan LED pin. Jadi yang aktif itu adalah fan, kemudian ada LED, dan juga nanti ada tulisan LED on dan LED off. Jadi langsung saja kita eksekusi saja biar bisa dipahami. Kita upload. Nah, sembari mengupload, sebelumnya silahkan kalian harus memastikan board kalian itu sesuai ya dengan MCU yang ada atau yang kalian gunakan. Di sini karena saya menggunakan Wemos D1 Mini, saya menggunakan Nolin Wemos D1 R2 Mini, dan portnya itu yang ini, COM4 serial port USB. Klik OK, dan ini sedang proses compiling. Jadi setiap ada satu tepukan, katakanlah, atau jentikan jari, si sensor suaranya akan mendeteksi dan menghidupkan LED dan fan. Logika sederhananya seperti itu. Nah, oke. Kodenya sudah berhasil terupload. Kita coba buka serial monitor. Oke, di sini di serial monitor muncul tulisan on off gitu ya. Nah, itu bisa disebabkan oleh beberapa hal. Pertama adalah si jaringan atau si kabel positif dan negatif yang ada di sini itu belum terhubung dengan baik. Jadi ketika saya tadi kencangkan, itu semuanya jadi aktif gitu. Dan di serial monitor pun jadi berhenti. Kita coba lakukan uji. Ketika saya menjentikan jari, harusnya LED dan fan ini tuh akan hidup. Kita coba. Oke, seperti itu. Ini hidup ya kawan-kawan. Terus si LED juga hidup, dan keterangan di serial monitor kipas menyala dan LED on. Terus saya coba sekali lagi, harusnya mati. Nah, ini mati, dan di serial monitor juga mati. Coba lagi. Hidup. Oke, harus agak keras. Mati. Saya coba menjentikan tangan saya agak jauh. Apakah bisa atau tidak? Oke, tidak bisa. Bisa. Jadi harus agak dekat ya. Nah, untuk mengatur sensitivitas, kalian bisa merekayasanya di
potensiometer yang ada di sini. Kalau misalkan semakin kalian putar ke kiri, itu akan semakin sensitif. Jadi kalau misalkan jauh, hentikan jarinya. Oke, ini udah di agak pertengahan jauh. Tapi kalau misalkan agak jauh, masih kurang. Oke. Agar bisa agak jauh, kita harus mutarnya ke kiri lagi. Cuma, kalau misalkan terlalu kiri, itu akan error seperti ini. Jadi harus kalian putar sedikit ke kanan. Nah, seperti ini. Oke, saya coba agak jauh. Oke, masih belum bisa. Belum bisa. Bisa. Harus agak, memang jaraknya nggak terlalu jauh ya, sebetulnya. Terus kalau misalkan kalian pengen sensitivitasnya lebih kecil, kita putar sedikit ke kanan, sampai mentok, itu kondisi aktivasinya harus lebih dekat. Seperti ini. Kalau misalkan agak jauh, misalkan segini. Itu masih bisa. Tapi kalau misalkan agak jauh, bisa juga. Bisa juga. Tapi kalau misalkan udah terlalu jauh, itu tidak bisa. Nah, harus agak dekat. Gitu. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Silahkan kalian coba sendiri, uji coba sendiri. Kalau misalkan saya salah, silahkan sampaikan di kolom komentar. Itu saja teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah.